Guys, saya ada cerita. Jangan di skip ya. Tonton sampai habis. Jadi guys, emang guys, setiap kali saya mau bercerita ini saya pasti ketawa karena ceritanya lucu. Oke. Jadi, dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini terkenal dengan humor dan tingkahnya yang lucu ya guys. Bukan hanya sahabat Rasulullah saja yang menjadi objek jahilannya, tetapi Rasulullah sendiri pernah dijailin. Hebat gak tuh guys? Biarpun Rasulullah pernah dijailin, tetapi Rasulullah memaklumi tingkah konyol sahabatnya tersebut. Dikisahkan, suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Sebelum berangkat, Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk meminta izin mengajak dua orang sahabat untuk ikut berdagang. Wahai Rasulullah, saya ingin minta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah, kata Abu Bakar. Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk pergi. Ketika sampai di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar pergi berniaga dan Suwaibid sedang menjaga makanan, tiba-tiba datanglah Nuaiman lalu mengatakan bahwa dirinya sedang lapar. Wahai Suwaibid, saya sedang lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan. Namun permintaan Nuaiman tidak diwujudkan oleh Suwaibid karena dirinya yang amanah lebih memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. Kau berikan sepotong roti itu atau kau akan kuberi pelajaran. Namun tetap saja Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar lalu berusaha mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Akhirnya ia menemukan toko yang dimaksud dan langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata harganya berkisar 100-300 dirham. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, saya juga punya hamba saya, namun saya hanya menjualnya 20 dirham, murah katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tidak percaya karena harganya yang sangat murah. Nuaiman berusaha meyakinkannya dan mengatakan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tidak akan mengaku dirinya sebagai hamba saya dan mengakui dirinya sebagai orang yang merdeka. Waduh, ini cerita sekali Nuaiman ini. Akhirnya semua orang yang mendengar perkataan Nuaiman tersebut berkumpul dan berebut untuk membeli hamba sahaya tersebut. Tidak disangka, ternyata Nuaiman mengarahkan mereka kepada Suwaibid. Lalu Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut disusul dengan penangkapan Suwaibid. Ini gimana ini? Sahabat menjual sahabat. Ketika ditangkap, Suwaibid berteriak, aku bukan hamba saya, aku orang merdeka. Namun teriakan Suwaibid ditanggapi oleh orang yang menangkapnya. Kami sudah tahu kekuranganmu, itulah kekuranganmu. Kamu tetap kami bawa ke pasar. Setelah menjual sahabatnya, Nuaiman pun menjadi orang yang memegang uang banyak dan digunakannya untuk membeli makanan, minuman, dan hadiah untuk Rasulullah. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan tak menemukan Suwaibid dimanapun. Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, mana Suwaibid? Dengan pede dan jujurnya, Nuaiman pun menjawab, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Mengetahui hal tersebut, spontan Sayyidina Abu Bakar langsung tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibid akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibid hingga Suwaibid bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka dari Syams, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau terlihat oleh para sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan hebatnya lagi, kisah tersebut selalu ada di pikirannya Rasulullah SAW. Beliau sering menceritakan kisah konyol tersebut kepada tamu-tamunya tak kala datang kepada Rasulullah SAW. Masya Allah.